sister, abang kakak, dan teman-teman, sebelum kita mulai teduh kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa masih menyertai kami, memberkati kami dan memenuhi kami. Kami sangat bersyukur atas semua yang terjadi di hidup kami, Bapak. Sekarang pun Bapak, kami masih Bapak berikan izin berkumpul melalui aplikasi Zoom untuk memuliakan nama Bapak. Kami bersyukur Bapak. Kiranya Bapak berkati dan sertai kegiatan teduh malam ini, Bapak. Ini kami dengan Roh Kudus, dan Bapak berkati setiap kami agar apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama Bapak. Kiranya Bapak juga berkati teman kami yang belum dapat hadir, segera hadir Bapak. Kiranya Bapak juga berkati jaringan kami masing-masing, juga lingkungan kami, supaya stabil selalu, agar kegiatan ini lancar Bapak. Berkati Dr. Joseph yang akan membawakan firman Kau kepada kami, anak-Mu Bapak. Berkati Agustina dan Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyi dulu ya, yang kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Kau, Kau Tuhan yang baik. Kau yang mengasihi kami, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Untuk selamanya kasih dan setia-Mu Tuhan. Biarlah kami mengangkat pujian kami, mengangkat sembah kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau tempat perlindungan, Kau kota benteng kami, Kau takkan tergoyahkan. Dan biarlah orang-orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah kecewakan. Haleluya. Orang-orang yang bergantung kepada-Mu Tuhan, mereka akan beroleh kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Sebab tidak ada Tuhan yang baik seperti Engkau. Seisi daripada dunia ini itu boleh mengecewakan kami satu persatu.
Bahkan musuh-musuh kami sekalipun itu boleh menyerang kami dengan bertubi-tubi. Tapi Engkau tetap Tuhan. Kami hanya mau berlindung dan berharap kepada Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, terima kasih. Berbicara malam ini bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami pribadi dan lepas pribadi. Jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Menjadi pribadi yang bergantung sepenuhnya. Berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah terpengaruh dengan keadaan kami. Dengan persoalan-persoalan kami. Bahkan dengan segala sakit penyakit sekalipun. Engkau tetap Allah bagi kami. Makasih Tuhan. Di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti lagu kedua kita nyanyi waktu selesai renungan ya. Nah, sekali lagi Bapak sapa kita semuanya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Shalom Pasti Pak. luar biasa. Haleluya. Shalom Pak. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-14 ya. Kita baca dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. 22 sampai 33 dari Matius pasal 14. Boleh ditampilkan ayatnya. Ada ayatnya? Enggak ada, Pak. Oh iya, enggak ada. Baiklah kalau begitu ya. Kalau enggak ada, berarti Bapak akan baca bagi kita. Matius pasal 14, ayat 22 sampai 33, judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, perikop yang baru kita baca ini adalah satu perikop yang luar biasa, yang akan mengajarkan kita hal yang mungkin sangat sederhana, tetapi kuasanya itu luar biasa bagi orang percaya. Dikatakan di sini bahwa pada waktu murid-muridnya kemudian disuruh pergi duluan oleh Yesus untuk menyeberang, mereka naik ke atas perahu, sedangkan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Ya, lalu Yesus berdoa dan murid-muridnya naik ke atas kapal. Mereka mendayung kapalnya sampai di tengah Danau Galilea, lalu kemudian terjadilah angin yang begitu kuat. Dan Yesus mengetahui hal tersebut, lalu Yesus datang menyusul daripada murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya melihat Yesus sedang berjalan di atas air, mereka kemudian terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu kemudian Petrus berkata, "Kalau itu engkau, Tuhan, Yesus, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Lalu Yesus berseru kepada Petrus dan berkata, "Datanglah." Dan pada waktu itu kemudian Petrus turun dari kapal, mulai melangkahkan kakinya, berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Di ayat yang ke-30 dikatakan, ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini pesan yang mau kita pelajari bersama-sama, yaitu ketika Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hari-hari ini, oleh karena kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah dan persoalan, pergumulan itu sepertinya tidak berhenti. Setiap hari ada pergumulan yang baru, pergumulan yang lama belum selesai, tapi biasanya akan kemudian datang pergumulan-pergumulan yang baru hari demi hari. Dengan keadaan seperti itu, maka kita akan dipaksa untuk kemudian mengalami yang namanya kebimbangan. Kita merasa kita kehilangan kepercayaan diri, sebagian merasa tidak aman, insecure, ya, tidak ada kepastian. Yang ada di dalam pikiran kita mungkin hanyalah masalah yang akan muncul, masalah yang akan datang silih berganti, dan kita tidak bisa melihat jalan keluar, kita tidak bisa melihat terobosan-terobosan yang dapat terjadi dalam hidup kita. Kita bahkan tidak bisa melihat mujizat yang bisa terjadi bagi orang percaya. Nah, kita melihat bagaimana Petrus itu dinyatakan oleh Yesus sebagai orang yang kurang percaya,
dan orang yang bimbang. Dan ditunjukkan di sini bahwa apa yang didapatkan dari orang yang kurang percaya adalah dia akan semakin tenggelam di dalam persoalannya. Dia akan semakin jauh terperosok di dalam masalahnya. Dia tidak akan bisa mencapai tujuan daripada hidup yang ditetapkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa atau kenapa Tuhan Yesus menyatakan Petrus sebagai orang yang kurang percaya dan orang yang mengalami yang namanya kebimbangan. Kita lihat di sini bahwa di ayat yang ketiga 29, pada waktu Petrus mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengar ya, pada waktu Petrus mendengarkan lalu kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Petrus berjalan di atas air. Maka Petrus itu kemudian mengalami satu hal yang supernatural. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal yang hanya bisa dikerjakan oleh kekuatan di luar, di atas, melebihi kekuatan daripada manusia. Yaitu berjalan di atas air. Mengapa? Karena Petrus mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan bukan hanya mendengar tapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pelajaran pertama yang kita harus benar-benar pahami hari ini adalah waktu kita mendengarkan suara Tuhan, waktu kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan jangan berhenti hanya pada waktu kita mendengarkan, tetapi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka di situ mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Petrus dengan sungguh-sungguh mendengar kepada apa yang Yesus katakan dan kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan dan dia mengalami yang namanya mujizat. Tapi kemudian di ayat yang ke-30, karena pada waktu itu memang sedang terjadi badai, angin begitu kuat, ombak mungkin begitu tinggi, suara air yang mendesir itu begitu kerasnya, maka Petrus mulai merasakan tiupan angin katanya. Petrus mulai mendengarkan suara angin yang begitu kuat. Petrus mulai merasakan angin yang menerpa tubuhnya begitu keras. Dan sekonyong-konyong pada waktu dia merasakan hal tersebut, apa yang terjadi? Muncul yang namanya ketakutan. Hal ini serupa skenarionya dengan apa yang mungkin kita alami sehari-hari. Satu waktu kita sudah punya komitmen untuk mendengarkan suara Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Lalu kemudian kita mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di dalam kita menjalani mujizat demi mujizat, tentunya Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada hal-hal yang buruk yang tidak terjadi dalam hidup orang percaya. Bahkan orang percaya itu disiapkan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat pahit sekalipun. Waktu kita kemudian mulai merasakan kepahitan tersebut, merasakan sakitnya tersebut, lalu kita berfokus kepada rasa sakit
yang ditimbulkan oleh keadaan pada waktu itu, maka Petrus di sini muncul kemanusiaannya, yaitu rasa takut. Sama halnya dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Satu hari kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan tunjukkan mujizatnya. Tapi waktu datang masalah yang baru, lalu kemudian masalah itu menimbulkan rasa sakit di dalam hidup kita dan kita kemudian menjadi takut dengan rasa sakit tersebut. Maka hal tersebutlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang kurang percaya dan orang yang bimbang. Dan apa yang terjadi waktu kita menjadi takut, yaitu seperti halnya Petrus mulai tenggelam. Yang tadinya dia bisa berjalan di atas air, kemudian mendekat kepada Yesus, tetapi akhirnya perhatiannya, fokusnya, itu kemudian didistraksi, dirusak oleh keadaan yang sedang menimpa dirinya sehingga dia tidak lagi berfokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka pada waktu itu timbullah rasa takut. Jadi rasa takut ini, lihat ya, adalah satu rasa emosional yang timbul di dalam diri manusia waktu manusia itu tidak lagi bergantung, berharap dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini kalau kita rasa takut oleh karena masalah, oleh karena penyakit, oleh karena apapun yang datang menerpa dalam hidup kita, itu tandanya kita kehilangan fokus. Tidak lagi fokus sama Tuhan, tapi kita mulai fokus kepada keadaan di sekeliling kita, keadaan daripada tubuh kita. Kalau orang yang sedang sakit, kemudian dia rasa batuk, atau dia rasa demam, lalu kemudian dia fokus kepada demamnya, lalu dia rasa panas tubuhnya, dia semakin fokus dengan rasa panas, lalu kemudian karena timbul rasa panas, dia sudah mulai memikirkan, aduh jangan-jangan ini adalah akhir daripada hidupku. Jangan-jangan aku tidak akan bisa sembuh daripada demam ini. Padahal sebelumnya dia percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara yang bagi manusia mustahil. Tapi karena dia kemudian mulai fokus kepada apa yang dia rasakan. Ketika ada orang menyakiti perasaannya, dia fokus kepada rasa sakit itu. Ketika ada orang yang mengecewakannya, dia fokus kepada kekecewaannya tersebut. Ketika dia mungkin divonis, dinyatakan pemeriksaan PCR, lalu kemudian positif COVID, dia mulai fokus kepada apa yang dia rasakan. Flu, pilek saja pun sudah dia rasakan, itu adalah satu gejala yang mengerikan bagi dia. Kenapa? Karena dia mulai kehilangan fokus, dia mulai fokus kepada manusianya, dia mulai fokus kepada informasi-informasi yang sangat-sangat negatif, informasi-informasi yang sangat-sangat menakutkan dalam hidupnya. Dan dia tidak lagi fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia tidak lagi fokus kepada apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga ketakutan yang mulai muncul. Dan akibat daripada ketakutan itu adalah kita akan kehilangan kuasa untuk mengalami mujizat. Itu sebabnya Petrus pada waktu itu mulai tenggelam. Syukur Petrus itu masih punya sedikit iman. Lalu kemudian dia berteriak. Dan dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Artinya apa? Di sini masih ada sedikit keyakinan
Petrus bahwa dia masih punya Yesus yang sanggup menolong dia, yang pada waktu itu Yesus sedang berada di atas air, sedangkan dia yang tadinya bisa berjalan di atas air lalu kemudian tenggelam, tapi dia tetap bisa lihat Yesus yang sedang berada di atas air. Dan bayangkan saja, Petrus bukan minta tolong kepada teman-temannya di kapal, tapi dia minta tolong sama Tuhan. Petrus mulai tersadar, aku kehilangan iman. Aku tidak fokus lagi kepada apa yang Tuhan katakan sejak daripada mulanya. Aku fokus kepada angin ribut, aku fokus kepada persoalan, aku fokus kepada pandemi, masalah-masalah yang timbul, dan disitulah kejatuhan kita, kegagalan kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Tetapi fokus Petrus pada akhirnya dia ubah kembali dan dia minta tolong sama Tuhan. Ingat, dia minta tolong sama Tuhan dan bukan minta tolong sama manusia yang ada di kapal. Teman-temannya di kapal. Dia nggak minta, tolong lempar ban. Aku tenggelam nih. Tolong lempar pelampung kepadaku. Aku udah hampir tenggelam. Tapi dia panggil, Yesus, tolonglah aku. Demikian halnya dengan kita, mungkin satu waktu iman kita juga mulai goyah dan kita fokus kepada keadaan kita, rasa sakit kita, masalah kita, persoalan kita. Tapi kemudian kita harus cepat-cepat tersadar, jangan terus-terus berfokus ke situ, tapi mulailah kembalikan lagi fokus kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada waktu Tuhan melihat kita memiliki fokusnya kembali kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, pada waktu itu Tuhan akan mengulurkan tangannya dan lihat, tangan Tuhan akan terulur, tetapi maukah kita kemudian menjangkau tangan Tuhan dan memegang tangan Tuhan supaya Tuhan bisa angkat kita? Itu kembali lagi kepada apa yang kita fokuskan. Kalau kita fokus hanya sama masalah kita nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan, kita cuma melihat inilah akhir daripada semua persoalan yang akan membuat hidup kita semakin terpuruk, maka kita tidak akan bisa memperoleh pertolongan Tuhan. Hari ini kita belajar hal yang penting, apapun yang kau alami hari ini, kembali berfokus sama Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan, lakukan apa kata Tuhan, berharap hanya sama Tuhan dan jangan sama manusia. Maka pada waktu itu, kalaupun kita sudah jatuh, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Dan kita kalau tetap berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak mungkin menurut manusia itu akan terjadi dalam nama Yesus dalam hidup kita. Orang berkata kita tidak akan berhasil, orang berkata kita akan gagal, orang berkata kita akan mengalami kesusahan. Tetapi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya dan tidak berfokus kepada apa yang orang lain katakan, apa yang datang informasi-informasi kepada kita, tapi kita hanya berfokus kepada informasi tentang Tuhan. Maka kita akan beroleh kemenangan. Kita menjadi perkasa, kita akan memiliki kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Hari ini tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kita hanya perlu belajar berfokus sama Tuhan. Jangan berfokus kepada hal di luar daripada Tuhan. Jangan berfokus kepada obat-obat, jangan berfokus kepada dokternya, jangan berfokus kepada perawatnya, jangan berfokus kepada rumah sakitnya, tapi berfokus kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan, dia akan tunjukkan jalan bagi kita, tinggal kita yang harus membuat pilihan untuk mau ikut. Dan kita harus menjadi orang yang percaya dan tidak boleh ada rasa bimbang. Ciri orang yang bimbang adalah dia tetap berfokus kepada apa yang dia rasakan. Kalau sedang sakit dia cuma keluhkan sakitnya, bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Kalau dia alami masalah maka dia biasanya fokus kepada orang yang menjadi sumber masalah. Dia akan cerita tentang orang yang menjadi masalah. Tapi tandanya orang yang tidak berfokus lagi kepada masalah,
dia akan cerita tentang Tuhan. Dia akan katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku sanggup melakukan segala perkara yang manusia manapun tidak bisa lakukan. Haleluya. Amin. Nah, sama kayak lagu yang akan kita nyanyikan ini ya. Ini adalah satu contoh lagu yang akan membuat kita kembali berharap sama Tuhan. Membuat fokus kita kembalikan sama Tuhan dan jangan berfokus kepada masalah. Sebab kalau fokusnya masalah, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Tapi kalau fokus kita pada Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Boleh ditampilkan screen-nya. Lagu yang kedua, Kaulah Harapan. Ya. Lihat kata-katanya, kita berkata bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani hidup tanpa Tuhan. Ya. Jadi kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa berhasil. Kita tidak bisa sendiri, sebab Tuhan adalah kekuatan yang akan menopang kita. Nah, kalau kita berfokus kepada masalah kita, maka kita tidak akan mengalami topangan Tuhan. Tangan Tuhan terulur, tapi kemudian kita berpegang kepada masalah, berpegang kepada tempat pengharapan yang lain, maka kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Maka di bagian referennya berkata, aku memandang wajahmu dan aku berseru. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia pandang wajah Yesus dan berseru. Dia enggak memandang wajah daripada teman-teman yang di kapalnya. Secara manusia pasti dia berpikir tempat aku bisa ditolong harusnya adalah kapal. Dan yang bisa menolongku adalah teman-temanku yang ada di atas kapal. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Dia bertobat, dia langsung sadar. Tadinya dia percaya sama Tuhan, tapi kemudian dia berfokus kepada angin, lalu kemudian dia kembali lagi fokusnya sama Tuhan. Dan dia berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Pegang tanganku, jangan lepaskan, sebab engkaulah harapan dalam hidupku. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yang menopang wajahmu, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan ini sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Hari ini kita tidak memandang kepada persoalan. Kita tidak memandang kepada sakit yang kita rasakan. Tapi Tuhan menunggu kita memandang kepada-Nya. Sebab kita percaya pertolongan kita datang daripada Tuhan dan bukan daripada manusia, bukan daripada apa yang ada di dunia ini, tetapi dari Tuhan. Dia akan menjadi pertolongan bagi kita. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memandang hanya pada-Mu. Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah pembela kami untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Ini iman kami Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Kami berhenti memandang kepada persoalan kami. Kami berhenti mengukur beratnya persoalan permasalahan kami. Tapi kami mau belajar untuk melihat, merasakan, mengecap betapa baiknya Tuhan. Bahkan kami mau melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau percaya. Kami melihat Tuhan, kami memohon pertolongan, kami panggil Yesus, tolonglah kami. Pada waktu kau mendengar, kau akan mengulurkan tangan-Mu, dan waktu kau mengulurkan tangan-Mu, kami tidak melihat kepada tangan-tangan yang lain di luar daripada tangan manusia, tangan Engkau Tuhan. Kami akan tangkap tangan Tuhan, kami percaya Tuhan akan angkat kami.
Kau baik, kau sangat baik. Hidup kami hari ini adalah mujizat Tuhan. Di bawah segala ucapan syukur kami kepadamu. Luar biasa, kau dahsyat, kau ajaib. Berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini, pengharapan sama Yesus bukan kepada obat-obatan, bukan kepada para medis, bukan kepada apapun di luar daripada Tuhan. Tapi kami panggil nama Tuhan, sebab Engkaulah tempat pertolongan kami, paling berkuasa. Rasa sakit yang kami alami, kami tidak mau berfokus kepada rasa sakit itu lagi, tapi kami tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan fisik yang begitu berat. Dan apa yang kami alami saat ini tidak lebih berat daripada apa yang dialami oleh Yesus. Kami percaya Kau akan ajar kami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami pikirkan. Kami akan beroleh mujizat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terus setia beribadah, berdoa, berpengharapan kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada masa depan yang gemilang yang Tuhan siapkan bagi kamu. Jadi anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai luar biasa. Haleluya. Berkati keluarga besar kami, semua dalam lindungan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, Bapak kembalikan kepada Dirta. Terima kasih Pak. Khotbahnya pada malam ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin di-sharingkan, bisa dibilangkan aja misalnya kalau ada dari teman-teman mungkin ada yang tanya juga ke Pak Yosef, bisa langsung ya.
Dari Maria mungkin ada yang ingin diseringkan, Maaf. Dari Kiel. Dari Adit. Tapi aja dia. Atau Bang Vincent mungkin ada yang mau diceritakan. Bang Obin kayaknya banyak tuh Kak Dir. Bang Obin mungkin ada. Kayaknya banyak kali beban hidup Bang Obin itu ku tengok. Ayo cerita Bang. Iya kan Kak? Mungkin bisa di stop recording aja, ya kan? Mana tahu jadi malu. Ayo Bang Bin, keluarkan Bang Bin. Gak apa-apa Bang Bin. Soalnya panjang kali curhatan abang itu. Nggak usah malu-malu, Bin. Nggak usah malu-malu. Jangan lempar bola.